Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya ucapkan salam. Salam. Puji nama Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita hadir dalam hadirat Tuhan, mari kita saat teduh sebentar kita mengakui dosa-dosa kita, supaya ibadah kita pagi hari, supaya penyembahan kita pagi hari ini menjadi lupa yang harum di hadapan Tuhan, supaya ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Tuhan. Saat teduh dimulai.
yakin Kau nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Yakin Kau terjadi di sini. Haleluya. Untuk doa bukan sesuatu Bapak Pendeta bisa untuk berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang melimpahkan kepada kami, sehingga pagi ini kami berada di tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kami undang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang sungguh-sungguh bekerja di dalam ibadah kami. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami semua, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu dan penyertaan dan pimpinanmu. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saya sama sekali lagi. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, orang kompak ini. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Yang dari Ponorogo juga luar biasa sudah datangi tempat ini. Puji nama Tuhan. Semuanya sehat semua ini. Amin. Di masa-masa sulit seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan. Kesehatan itu sangat luar biasa buat Tuhan. Karena banyak yang di media sekarang saat ini lah COVID sangat luar biasa. Apalagi sekarang saat ini yang ada di Madura, kita lihat berita-berita tuh sangat luar biasa mengerikan. Mari kita tetap jemaat di tempat ini, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita semuanya meskipun kita sudah yang sudah divaksin itu juga kita tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelumnya mari kita membaca Mazmur dulu ya Bapak Ibu. Kita buka Mazmur 1. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Supaya tidak ngantuk karena udara dingin, kita baca sama-sama nggih. Amin. Di nasnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mari kita baca sama-sama.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Mari kita memuji nama Tuhan sekali lagi. Dari utara ke selatan, barat ke timur, biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Bersama kita untuk bangkit berdiri. Sekali lagi dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
jemaat saya yang katakan, jemaat saya katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita dahsyat dan kemuliaan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar lagi saya akan berikan waktu dan tempat untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Sebelumnya, mari kita masih semangat Bapak Ibu untuk puji nama Tuhan. Amin. Amin. Kalau semua ini ya. Belum sarapan nih kayaknya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sekali lagi kita pujikan. Siap terima kuasa Tuhan pagi hari ini? Ya gimana ini? Siap terima kuasa Bapak Ibu? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita kubur di kuasa. Terima kuasa buat Tuhan. Kami bagi terus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagimu. Kami balik kudusmu, kami balik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau bersayang dirimu. Kami berlari berlari sampai tujuan, mendapatkan panggilan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangannya, untuk kemenangan kami awal di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami katakan,
dimanapun kita berdiri, kita selalu membawa kemenangan. Amin. Untuk waktu dan tempat saya persilakan jika ada yang mau bersaksi. Terima kasih. Pada minggu pagi hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Proses dari penyembuhan Pak Rahmat kemarin sudah dioperasi. Kami melalui proses itu dari sebelum Lebaran itu 2 hari atau 3 hari. Pak Rahmat masuk IGD. Di situ kami mulai proses di IGD, ternyata harus opnam. Di situ dikatakan, dokter mengatakan harus operasi. Operasi itu operasi yang dimana belum diketahui penyakitnya Pak Rahmat apa itu. Sudah saya saya ditanya, Bu, ada BPJS atau saya tidak punya, jadi umum. Jadi kami selama apa itu masuk IGD dan kontrol-kontrol itu kami masih umum. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Misael sudah mendaftarkan Pak Rahmat jadi bisa masuk ke KIS. Ke KIS di situ KIS-nya langsung bisa apa itu online, maksudnya bisa dipakai. Kami belum bisa untuk melakukan operasi. Sebenarnya kan selama umum kami sudah melakukan apa tindakan yang dioperasi, sudah USG, sudah CT scan, sudah ini bla bla, ini sudah semua. Tinggal operasinya ternyata melalui KIS itu sangat susah sekali, harus nunggu. Dan setelah kontrol-kontrol itu nunggu. Yang terakhir hari Rabu kemarin, ketepatan saya itu kontrol yang menangani dokter Irfan dan dokternya yang Pak Rahmat itu. Dokter ini langsung bilang mau operasi cepat atau mau operasi biasa. Kalau cepat harus bayar ini tapi tetap memakai KIS. Ya puji Tuhan, walaupun kami harus bayar tapi tidak banyak. Yang kemarin itu sebelum umum disebutkan banyak, bagi kami itu terlalu banyak operasi itu. Lalu puji nama Tuhan, kemarin hari Rabu langsung ke kliniknya dokter, langsung ke IGD Dia Usada. Di sana kami sudah mendaftar. Paginya kami ke sana jam 7 hari Kamis itu. Siang Pak Rahmat langsung ngamar, jam 12 operasi. Dan operasinya bisa dengan lancar. Jadi untuk yang ini, batu ini karena asam urat dan kolesterol. Jadi ya karena akibat itulah asam uratnya tinggi sekali. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk doa-doanya panjenengan semuanya buat kelancaran penyembuhan Bapak Rahmat. Ini masih pakai kateter ya, ternyata saya habis operasi saya kira itu kateternya cepat dilepas, ternyata enggak. Jadi hari Rabu kami kontrol di langsung kliniknya Pak Irfan dan ke Dios. Terima kasih semuanya. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan itu baik, walaupun melalui proses yang bagi saya itu sangat rumit, karena ini pasiennya ini sangat susah pasiennya ini. Jadi saya harus sabar menangani Pak Rahmat. Jadi puji Tuhan, biarlah melalui ini saya inginnya Pak Rahmat itu melalui proses yang dialami Pak Rahmat ini, kerinduan saya untuk dia mau beribadah tapi saat ini belum mungkin. Ya sudah saya pasrah kepada Tuhan Yesus. Dan nanti setelah firman Tuhan saya mau izin Bapak, hari ini tadi malam mbah saya meninggal dunia. Jadi habis ini nanti habis ibadah firman Tuhan saya mau izin untuk ke rumah mbah. Terima kasih untuk cinta kalian. Terima kasih untuk panjenengan semua mengasihi kami sekeluarga. Terima kasih Mas Rian. Puji nama Tuhan. Mbak Susi dari nggak ujian ya, tapi ini semua berkat kemurahan Tuhan. Mungkin Tuhan punya jalan sendiri buat Bapak Rahmat mungkin, tapi tetap bawa dalam doa, tetap semangat.
Saya yakin dan percaya dengan iman Pak Rahmat suatu saat akan datang beribadah di tempat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, jiwa kita datang kepada Tuhan. Meskipun beribu-ribu rebah, berlaksa-laksa, kita hanya menontonnya saja. Kita tetap dalam naungan Tuhan. Kita dalam kepak sayapnya, kita tetap bersama Tuhan.
Inilah Tuhan iman percaya kami kepadamu, bahwa pertolonganmu tidak akan pernah terlambat. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami Tuhan, tapi Engkau tetap Allah kami, penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan belajar untuk selalu mengatakan bahwa semua yang Tuhan berikan adalah baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami sehingga kami bisa datang di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama Tuhan menerima berkat yang daripada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan duduk dengan tenang. Kami akan menerima kebenaran akan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan untuk memahami akan firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan memberi jalan keluar kepada kami. Sebab firman-Mu adalah hidup. Sebab itu adalah Engkau sendiri. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga saat firman-Mu ditabur boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih semuanya ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berikan hamba-Mu urapan yang daripada-Mu Tuhan, agar lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Berikan hamba-Mu peka akan suara-Mu Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu tersampaikan bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi semuanya adalah berasal daripada-Mu. Dan kami boleh pulang membawa sukacita dan berkat yang tidak pernah berhenti daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon maaf hari ini agak telat. Saya tadi bilang ke Bapak Gembala, Pak, perut saya mules jadi rodok telat gitu ya. Ini tadi, tapi puji Tuhan sudah baik. Yang saya tidak lupa untuk Bapak Gembala, Pak, selamat ulang tahun, panjang umur, diberi sehat selalu pada Tuhan, diberi hati seorang bapak ya. Mupainya anak-anak Isakminian kayak yang sifatnya beda-beda. Itu luar biasa untuk Bapak kita ya. Dan saya berdoa juga untuk sehat selalu, bukan juga mendampingi dengan kuasa dari Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ujian hari ini tentang mujizat Tuhan. Mas Surya membawakan tentang mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya Mas ya, karena saya tahu, saya merasakan, bukan tahu deh, pergumulan Mas Surya juga berat. Soalnya ngomongnya rodok ribet ya. Kita semua sebenarnya mengalami satu pergumulan. Setiap orang mengalami pergumulan hidup, apalagi pandemi seperti ini. Banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Saya berbincang-bincang dengan rekan dalam pelayanan yang ngomong seperti ini. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang diserang bukan karena apa, karena pikiran. Hati-hati saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bukan berarti kita ini mengesampingkan wabah, mengesampingkan semua. Yang menakutkan itu adalah saat kita diserang pikiran kita. Itu yang membuat orang itu stres gitu ya. Nah, rekan saya ini ngomong, iya di kota besar ini para gembala-gembala ini pada ketakutan.
bukan takut karena nggak punya uang, takut karena nggak ada ibadah, bukan. Tetapi ketakutannya ini, jangan-jangan nanti saya ini seperti orang Farisi, saya sudah memberitakan firman Tuhan, tetapi saya tidak bisa masuk surga. Itu menghantui pikiran para gembala. Karena nggak ada tatap muka, nggak ada ini ya, jadi komunikasi mungkin juga terbatas gitu ya. Saudaraku yang terkasih, saya berharap jemaat di tempat ini tidak mengalami hal seperti ini, tetap melekat pada Tuhan. Karena saya juga ada saudara saya ini yang lagi diserang pikirannya. Jadi adik saya itu kan di bulan Januari itu positif, sudah sembuh. Nah, jangan sampai terkena penyakit itu karena apa? Kalau di isolasi itu tidak enak Bapak Ibu. Di sana tuh stres, sak kamar, wes dewe, ranek dijak omong gitu ya. Nah, sudah sembuh pulang, sebelum pulang itu sampai gini, pingin pulang, belum boleh pulang, pingin pulang. Sampai mama saya ini video call ngomong, dikuat nih, kurang 1 hari, biar semuanya baik. Nah, dalam bulan ini sudah selesai, sudah sehat, semuanya sehat. Nah, adik saya mengalami sakit perut gitu ya. Terus ternyata ada batu empedu gitu ya. Nah, oke, semuanya sudah diurus jadi baik, sudah dikasih obat, nggak sakit. Nah, dibawalah saya antar, ya aku siap, aku pingin dioperasi yai gitu ya. Nah, sudah siap, saya itu mau meninggalkan kita, wes siap tenan apa belum? Nah, sudah, aku wes mantep gitu ya, kata antar gitu ya, kita dirujuk ke Solo gitu ya. Nah, pikirnya dokternya rujuk nih, wes nih di kota besar aja, ya dokternya juga mumpuni gitu ya. Nah, saya wes pokoknya didampingi terus. Setelah itu kita kan malam pulang. Saya juga ngomong saudara saya yang di sana, ini saya ngantar adik saya gini-gini, ya sudah sampaikan ke dokternya salam gitu ya. Nah, supaya kita ini dapat ya paling tidak kalau punya kenalan-kenalan itu paling tidak ada perhatian gitu ya, diperhatikan gitu. Waktu kita rujuk juga ngomong, adik saya tak berani, kamu ngomongnya yang rujuk dokternya ini, nah gitu ya. Nah, malam tidak terjadi sesuatu apapun, pagi tidak terjadi sesuatu apapun. Tiba-tiba waktu saya pulang hadir sampai rumah, dapur saya berbunyi. Ada hati saya, aduh gila mesti bunyi ini mesti ono apa-apa aku gitu. Terus sambil saya ini lagi menake Pak Kaleb, saya terima telepon. Terus ngomong, iki piye iki, udah kok kayak gini. Kira-kira apa toh? Terus cerita. Ternyata kakaknya itu tensinya ngedrop sampai 85. Terus setelah itu tuh kayak berhalusinasi. Nah, terus setiap kali lihat infus itu kok dia tuh ini mungkin kayak ya sambil kayak basah roh saya. Wes, nah terus begitu buka jendela itu di seberang tuh ada makam apa gimana ya. Nah, terus baca doa, urapono semuanya diurapi terus nah waktu doa itu dia itu kayak apa tuh jadi nengking gitu ya, perang gitu doanya. Nah terus saya runding sama kakak saya, terus tidak boleh bayar rasa operasi, tidak boleh bayar. Terus saya ketemu sama dokter. Akhirnya malam itu adik saya ipar tuh bilang, nanti dokter marah ya, orang bapak marah, pokoknya harus dibawa pulang. Saya kan nggak bisa jemput ke sana, kakak saya jemput. Nah nanti kalau nggak dikasih izin gimana? Dipaksa pokoknya harus bisa pulang. Tanda tangan nggak apa-apa, nanti dokternya nggak apa-apa, boleh dokter lainnya kayak ngomong gitu. Wes pokoknya harus pulang malam ini. Nanti kurusnya lama, kok gak lama. Nanti jalurnya begini. Itu kasih tuh, terus tahu kamu nanti dengerin informasi bagiannya di sana. Saya kan kalau saya ngerti tuh mesti mata saya ini jelalatan Bapak Ibu. Dari oh itu di sana, oh itu di sana. Jadi paling tidak tahu rutenya, oh ini gitu. Nah malam itu bisa pulang, begitu pulang itu
sama mama saya tuh, wes ya tenang, iki di rumah mama gini. Saya tuh terus jadi yang nunggu di rumah mama saya tuh ada adik-adik saya, kakak saya yang lain nyentani adik saya ini untuk pulang gitu ya. Terus ya ini loh baru penak, di rumah penak ngomong gitu. Ampun aku gitu. Sampai ngomong tuh agak susah. Terus akhirnya ya kita pulang besoknya, terus kita adakan praise and worship gitu ya. Nah Bapak Ibu, pikiran-pikiran itu menghantui. Saya tanya ke dokter yang itu, apakah kalau tensi turun itu bisa berhalusinasi? Bisa. Mungkin saat tensi turun berhalusinasi ini adik saya mungkin diketoki sesuatu gitu ya. Karena 1 hari sebelum ditempati adik saya kamar itu, tempat tidur itu, pada satu pasien itu drumming aja, terus akhirnya dibawa pulang oleh saudaranya. Oleh keluarganya dia bawa pulang. Nah, saya ngomong ke dokter, apakah itu menjurus ke syaraf? Enggak, gitu ya. Jadi akhirnya hari ini adik saya sudah baik, semuanya baik. Nah, ini juga karena doa-doa dari jemaat sini juga ya. Saya juga telepon ke Pak Gembalang, Pak, betul ini Bapak itu kok dioperasi toh orang. Gitu. Lek sakit nih harus coba sih. Saya kan lek sakit ya harus bawa rumah sakit. Sampai lalu Pak kalau operasi mari wis terapi gitu ya. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah yang dialami juga ada saudara yang lain juga yang mengalami hal sama, ketakutan. Jadi takut. Aku ki wis ngerti permane, aku ki wis ngerti ngono, tapi ki aku kok wedi-wedine mau lere iso turu piye gitu ya. Nah, itu satu masalah juga Bapak Ibu Saudara semua. Mari dalam kehidupan yang nyata ini memang kita mengalami banyak masalah, kita mengalami banyak hal. Tetapi jangan khawatir. Apa yang kita alami ini karena Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Masalah adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Kalau kita ini ada masalah, coba Bapak Ibu semua renungkan. Kalau ada masalah, bagaimana iman kita? Kita kan semakin berdoa, pengen ke gereja, pengen baca firman semuanya. Tetapi pada saat di zona yang nyaman bagaimana? Santai. Kita kadang-kadang wes tujuanku wes tercapai, aku main ngopo ya ngelamun, ngelamun terus ada sesuatu yang melintas gitu ya. Saudaraku yang terkasih, mari kita ini jangan sampai kita ini lengah. Saya merenungkan sekali ya, orang wes santai ini rasanya wes aku kok wes tercapai semua terus main ngopo, tujuan hidupnya lupa. Makanya kita itu harus punya tujuan hidup. Kita itu harus tahu kita ini mau kemana supaya kita ini punya semangat hidup. Bagaimana kalau semangat kita ini nggak punya? Ya minta kau sama Tuhan, karena Tuhan akan memberi semangat. Jadi masalah adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Saya merenungkan, iya kenapa ya kok ini? Ya memang nih, kalau nggak ada masalah Allah mau bekerja bagaimana? Kalau semuanya santai, kalau orang santai tuh aku gak butuh apa-apa, rasanya juga gak butuh Tuhan ya. Nanti lah bisa ada masalah, sing disalahnya Tuhan, sing disalahnya gereja, sing disalahnya gembalanya. Piye kok gini nih? Aku ora dibesuki, aku ora dieling nih. Nah, mari kita koreksi diri kita. Masalah adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Oleh sebab itu, mari kita mengendalikan semuanya. Mari kita tahu dengan masalah yang kita alami ini kita tanya ke Tuhan, Tuhan tujuannya apa? Aku suruh bagaimana Tuhan? Mari kita buka dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bergantian. Dan mari kita belajar memahaminya. Meskipun mungkin ayat ini ada yang ngomong, aku wes mbocok bolak balik, aku wes apa gitu ya.
Tapi setiap kali kita membaca ulang itu ada sesuatu yang Tuhan taruh supaya kita ini semakin mengerti. Oleh sebab itulah sering kali dibaca malah kita ini diperkaya. Amin. Amin. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya ayat yang genap, saudaraku semua ayat yang ganjil. Kita akan bergantian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Dia menerima mereka dan berkata-kata pada mereka tentang kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tapi dia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid mengaturnya dan duduk semua. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sama-sama. Kemudian dikumpulkan potong-potong roti yang sisa sebanyak 12 kepul. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sering kali membaca ayat ini. Saya sudah berkata tadi bahwa kita juga sering mendengar cerita ini, 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Nah, itu hal yang mujizat yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu juga apa tentang ini. Tetapi mari kita memahaminya adalah masalah adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Kok bisa? Kenapa dengan masalah Tuhan bekerja? Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Mari kita belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan ini. Kisah ini terjadi setelah ke-12 rasul ini diutus oleh Tuhan untuk pergi pelayanan, diberi kuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan. Pokoknya Tuhan beri kuasa atas mereka, mereka diutus dua-dua untuk pergi pelayanan. Setelah mereka kembali, mereka menghadap kepada Tuhan Yesus, laporan, Tuhan, aku sudah melakukan ini seperti yang Tuhan suruh, begitu ya. Nah, Tuhan tahu orang sudah pelayanan itu capek, karena mereka juga tidak boleh membawa bekal loh sama Tuhan. Jangan membawa bekal, nggak boleh gitu ya. Nah, seperti yang dialami Bapak dan Ibu Gembala, saya pun juga mengalami kalau pelayanan keluar kota itu ada yang memberkati. Meskipun kita nggak bawa apa-apa, tiba-tiba sebenarnya nggak tiba-tiba, itu digerakkan oleh Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan ngomong, wes, ayo kita sekarang menyingkir supaya kita bisa istirahat. Tetapi orang banyak itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu menyingkir dan mereka ngetut nih. Tuhan Yesus dan murid-murid naik kapal. Orang banyak ini loh jalan lewat darat. Ketemu di Betsaida ini. Tuhan kan gak tego. Tuhan ini orangnya berbelas kasihan. Ini adalah sifat dari Allah gitu ya. Nah, melihat itu Tuhan yuk ngajar, ya wes diajar lagi tentang kerajaan Allah sampai sore. Nah, waktunya makan. Sementara tempat itu jauh dari kota, tempat yang sepi kan perlu mereka makan. Kayak malam, bagaimana? Angin kan pasti banter ya. Di sana waktu itu kan ya pasti belum banyak rumah-rumah, anginnya banter gitu ya. Nah, akhirnya murid Tuhan ini piye toh, suruh pergi toh, Tuhan suruh pulang kampung nginep di sana loh, di kampung-kampung sebelah, dan bisa makan, bisa nginep. Tuhan ngomong, ya kamu yang memberi makan, bagaimana mungkin gitu ya murid-murid seperti itu. Nah, disitulah terjadi mujizat. Serentetan ini kelihatannya cerita yang
biasa ya. Oh pasti Tuhan melakukan mujizat, orang-orang beri makan, beres kenyang. Tapi di balik itu Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Bagaimana Allah bekerja di dalam setiap masalah kita? Seringkali kita ini merasa, aduh masalahku ini gede, Tuhan tuh bisa tegak, aku tak ngajari Tuhan, kan gitu ya. Jadi bagaimana supaya Allah ini bekerja di dalam setiap masalah yang kita alami? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan suka ikut campur urusan Tuhan. Jangan suka ikut campur apa yang akan Tuhan lakukan. Jangan dikte Tuhan. Di ayat yang ke-12 di sini dikatakan demikian. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepada Tuhan Yesus dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar itu untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Murid-murid ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, suruh pergi loh Tuhan. Dan mereka itu makan kita nih loh Tuhan, di tempat yang sepi. Kita ngajari Tuhan, kita ikut campur apa urusan Tuhan. Kita nyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Kalau Tuhan ini adalah pencipta kita, seharusnya Tuhan kan tahu dengan kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Tuhan itu Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Tidak saja memperhatikan secara jasmani kita, Tuhan juga memperhatikan kerohanian kita. Tidak ada orang yang Tuhan biarkan kurang makan, gak dikai makan, gak ada. Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 16. Yakobus 2 ayat 16. Yakobus 2 ayat 16. Kita akan bandingkan seperti ini, bagaimana Tuhan kita yang peduli, yaitu Yakobus 2 ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu tahu tentang kita. Tuhan tidak hanya berfirman dan dia ngomong tidak melakukannya. Kalau kita seringkali ngomong tapi gak melakukan, kita bisa tahu, oh orang ini loh harusnya begini-gini, pas melakukan ini, padahal kita mampu menolong, gitu ya. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kesaksian Ibu Susi, Bapak Gembala kita juga luar biasa. Tolong Kak Dwi, BPJS diurus tikis, coba kalau operasi sendiri habisnya banyak. Saya tahu tuh, habisnya banyak. Nggak tahu nominalnya, karena saya kan sering mengalami juga. Jadi kalau biaya sendiri itu pasti banyak. Dan kalau dokter ngomong, ibu mau cepat, tapi sebagian bayar sendiri, itu pasti 50-50, paruan dengan KIS. Ya Bu? Paruan, karena Pak Kal juga mengalami yang namanya paruan. Gitu ya. Ya, tapi ya uang yang dikeluarkan ya lumayan gitu ya. Kadang tapi manusia itu mesti dikai seperti itu gak sadar, gak terbalik. Ridwan Ibu Susi kan ujungnya nang, ayo sama-sama ke gereja. Tapi ini satu tantangan bagi pelayan Tuhan bahwa tidak semulus apa yang kita bayangkan. Harus melayani semuanya kan baik itu tidak, tetapi perlindungan Tuhan itu nyata. Pasti ada, kenapa? Harus melayani Tuhan, you harus semakin dekat. Karena dikai salib yo semakin dekat. Jajale dikai masalah seperti ini tetap tidak pelayanan atau malah mundur. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita tidak ikut campur dalam urusan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan, biarkan Tuhan yang melakukannya. Jadi kita ingin melakukan bagian kita sendiri. Kenapa? Para murid ini ingin orang-orang ini dan pergi, orang banyak ini dan pergi karena murid ini belum tahu bagaimana merasakan menangkap yang namanya belas kasihan Kristus. Kapan nanti itu? Pada waktu Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan mereka.
Kita pun sekarang kan merasakan belas kasihan toh, dan kok mesake ya, itu satu belas kasihan. Tapi jangan cuma di mulut doang mesake ya, seperti di dalam Yakobus 2 ayat 16 ini tadi, wes ngerti mesake yo, ono gitu loh. Bagaimana caranya? Bukan hanya memberi itu, lah aku kan nggak punya uang loh Bu. Lah, saya tidak mengajarkan, saya tidak ngomong tentang memberi uang, tetapi bagaimana caranya supaya orang ini juga merasakan gitu ya. Kita jangan kalah dengan orang-orang yang di luar kita, mereka menolong loh. Kita kemarin bertemu dengan beberapa orang, dia cuma menolong, tidak dibayar, tetapi dia merasakan bagaimana Tuhan itu juga memberi rezeki gitu ya. Dengan cara yang lain diberi rezeki. Saya dalam hati gini, Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi orang yang menabur pasti menuai gitu loh. Jadi tidak diberikan, mereka sudah tidak diberkati, tetap diberkati gitu ya. Tetapi porsinya yang beda, terus perhatiannya beda. Itu yang membuat beda, kita ini dibedakan dengan mereka. Oleh sebab itu jangan kita kalah. Karena Tuhan katakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalau sudah tiba waktunya dan kamu tidak capek, kamu akan menerima hasilnya. Jadi kalau kita sudah merasa, saya membaca sebuah buku, kalau kita ini sudah mentok, rasanya sudah tidak sanggup, ingat itu sudah mendekati mujizat. Jangan sampai lengah, jangan sampai mundur. Nah, yang pertama, bagaimana Allah ini supaya bekerja di dalam masalah kita, kita jangan ikut campur apa yang akan Tuhan lakukan. Biarkan Tuhan bekerja secara luar biasa, leluasa menurut kehendak Tuhan. Bagian kita ya manut aja, jangan ikut campur. Ojo ngatur Tuhan, ojo ngajari Tuhan. Siapa kita kok ngajari Tuhan? Tuhan kudunya begini loh Tuhan, supaya biar cepat selesai tuh jadi Tuhan ini loh. Jangan seperti itu. Mari kita belajar menjadi anak yang baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudaraku? Yang kedua yaitu jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Di ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ia di sini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu, kenapa murid-murid ini bisa seperti ini? Padahal mereka ini barusan loh diberi kuasa oleh Tuhan untuk pelayanan. Diberi kuasa bisa menyembuhkan orang sakit. Diberi kuasa bisa mengusir orang yang kerasukan setan. Tetapi pada waktu menghadapi 5.000 orang, iman mereka lemah. Dia meragukan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Dia berkata seperti itu murid-murid ini. Di Yohanes, peristiwa memberi makan 5.000 orang ini dicatat di dalam 4 Injil. Dan di Yohanes dikatakan firman Tuhan menguji mereka. Apakah Tuhan tidak bisa melakukan? Bisa. Yang terpenting bahwa kita ini jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita ini melihat kenyataan. Bagaimana mungkin Tuhan, aku ini loh cuma karyawan rendahan. Bagaimana aku bisa membayar hutang saya yang begitu besar? Mana mungkin Tuhan? Tuhan, aku ini pekerjaanku ini cuma seperti ini Tuhan. Apa aku iso loh Tuhan nyekolahnya anakku sampai lulus? Tuhan, aku gak duit Tuhan. Bagaimana aku bisa membawa keluargaku untuk berobat? Kita seringkali melihat kenyataan yang ada. Kita seringkali merasakan bahwa gak mungkin dengan ini bisa. Bagaimana mungkin? Gitu ya. Nah, seperti murid-murid ini, dia lupa bahwa sebelumnya dia punya kuasa, diberi kuasa oleh Tuhan. Kadang-kadang, kenapa pikiran itu bisa muncul pada saat kita ini lemah, pada saat kita ini lengah, pada saat kita ini capek. Nah, hari-hari ini juga orang diserang pikiran, boleh aku gak berdoa ki, Tuhan marah loh. Boleh aku gak baca firman, piye Tuhan, aku gak iso mlebu surga loh. Nah, Bapak Ibu,
Otak itu kalau membaca firman jangan sepenggal-penggal ya. Dibaca sing tenanan. Satu perikop lah mudeng sakurungi sama sesudahnya juga harus dibaca supaya kita bisa ngerti. Dan yang terutama berdoa dulu, minta Roh Kudus untuk menjelaskan. Kita nanti akan diberi pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Meskipun seperti tadi saya ngomong, kita ini sudah sering membacanya, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruh pada saat kita kembali membaca firman-Nya. Karena firman ini bukan firman yang usang, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jangan kita ini melihat kenyataan. Ketika saat Kristus ini dalam kehidupan kita, kita akan tahu bahwa Yesus itu bekerja untuk kita. Jangan sampai sayang sekali minggu yang lalu itu Bapak Gembala dan rombongan tidak jadi mampir ke kakak saya. Kalau di situ nanti Bapak bisa menilai, bukan saya menyambungkan dengan kondisi saya kakak seperti itu tuh hari ini lagi kondisi yang lemah gitu ya. Saya dengan kakak saya yang satunya minggu kemarin juga barusan di sana saya menguatkan, tapi aku ngerti firman aku ngerti lah. Sekarang apa yang kamu takutkan? Begitu tak tanya tujuan hidup, bingung dong. Tak tanya lagi tujuan hidupmu apa? Ya, aku pengen sehat, terus aku pengen kerja. Tak ulang kembali, tujuan hidupmu apa? Ngomong lagi seperti itu. Tujuan hidupmu itu lo opo? Akhirnya dia ngomong, yo aku iki pingin menjadi berkat. Nah, like pingin menjadi berkat, ayo bangkit. Sehat, kerja, diberkati Tuhan, menjadi berkat. Terus ya banyak hal yang kita bicarakan, tetapi Tuhan itu luar biasa. Nggak bisa tidur kakak saya. Setiap kali aku nggak rasa tidur dia yo. Hanya aku lo pikir nih, rasa turu ya melek aku. Gitu. Tapi yang mulai aku rasa turu terus gitu. Awan aku tak turun. Lah awan rasa turu aku mau kerja. Nanti malam dia bisa tidur. Bapak Ibu orang yang nggak bisa tidur itu menderita. Dikasih obat tidur sampai minum 2 kali, kayaknya turun juga. Dan akhirnya hari Jumat kemarin pergi ke dokter sini, tantan, terus masuk suami istri, terus ngomong lagi, ini wis akeh lho. Iki lho di Surabaya obat iki wis akeh, musuh aku dikek obat nepi. Iki sing obat iki Pak tidur sing kene iki ora oleh diombe ngono ngene. Ya enggak apa-apa, sing lama enggak tidur. Ini bukan obat tidur, ini penenang supaya kamu tuh tenang. Ini otot-ototnya rileks. Nah, otot-ototnya rileks kamu bisa tidur. Puji Tuhan. Di telepon mama saya bisa tidur. Ya. Itu satu kemajuan pertama. Nanti tinggal langkah-langkah selanjutnya. Ketika saat Kristus ini dalam kehidupan, ketika sumber daya itu sedikit, ketika tanggung jawab itu besar, adalah baik untuk mengingat bahwa Allah telah menyelesaikan masalah kita. Artinya bahwa kita ini jangan melihat masalah, tetapi saat kita ini terbentur, saat kita ini sudah kepepet, saat kita ini tidak punya sumber daya apapun, saat kita ini sudah mentok, saat tanggung jawab kita ini besar. Aduh Tuhan, ini sudah mentok, padahal tanggung jawab saya ini besar. Bagaimana saya harus bertindak? Ingat, Tuhan katakan, ingat bahwa Allah sudah menyelesaikan masalah kita. Artinya kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada. Bukan mujizat itu terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi dari dulu, sekarang, dan selamanya. Asalkan Bapak Ibu Saudara semua dan termasuk saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup, Yesus yang mampu melakukan banyak hal, Yesus yang mampu menyelesaikan segalanya. Jangan pernah meragukan hal itu. Yesus memulai dari mana? Yesus memulai dari apa yang kita miliki. Seperti 5 roti dan 2 ikan ini. Siapa yang punya 5 roti dan 2 ikan? Adalah seorang anak kecil. Apakah mereka tahu kenal dengan mereka? Alkitab juga tidak menyatakan hal itu. Tetapi anak ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Bersyukur pada ibunya bahwa ibu ini sudah membekali anaknya.
Kalau ibu-ibu ini ya, kalau anaknya mau sekolah pasti dibekali disangoni minum, disangoni roti agar anaknya tidak lapar. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan, murid-murid ini semua, mana mungkin Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja yang dicatat. Mungkin pada saat itu 10.000 orang, mungkin bisa lebih. Nah, mari saudaraku, kalau kita tidak membatasi apa yang akan Tuhan lakukan, kita memiliki apapun, kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Sebelum kita meminta Allah itu melakukan hal yang mustahil. Ingat, sebelum kita ini meminta Allah untuk melakukan hal yang mustahil, marilah kita memulainya dengan apa yang mungkin dan memberikan kepadanya apa yang kita miliki. Ingat Abraham, Bapak Ibu Saudara, untuk menerima seorang anak perjanjian, menunggunya begitu lama. Tetapi Tuhan menguji, jajali apa yang kamu punya ini, tak minta dikasih. Anak satu-satunya diminta untuk mempersembahkan. Abraham nurut. Anaknya tanya, Bapak, kayu wes ada, api wes ada, lah korbannya mana? Abraham di dalam Alkitab menjawab, Tuhan yang menyediakan. Saya kalau membaca itu saya nangis sedih. Ya apa ya artinya Abraham ngomong seperti itu, gak menjelaskan. Ya kamu itu korbannya gak ngomong seperti itu, tetapi imannya luar biasa. Makanya dia disebut bapak orang percaya. Sebelum kita meminta kepada Allah untuk melakukan hal yang mustahil, mampu tidak kita menyerahkan apa yang kita miliki? Waktu kita kemarin ini fellowship, saya cuma ngomong sama waktu fellowship, mampu tidak untuk mencapai sesuatu kita mengorbankan yang satu? Bisa enggak? Kalau bisa, maka mujizat akan terjadi. Saya belajar, bukan saya untuk kesemua, saya belajar banyak, saya mau belajar gitu. Tapi dalam belajar itu kadang-kadang ya juga takut, berat. Kalau saya ini lagi agak semangat, saya menurun, saya ngomong, Tuhan, aku harus nelpon sopo, aku harus buat temok nih sopo supaya aku tuh bisa memberi semangat nih orang loh. Begitu saya memberi semangat, kan transfer ke saya jadi semangat. Begitu saya ini cuma menolong dengan perkataan, saya juga mendapat pertolongan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Firman pedang bermata dua, satu ke sana, satu juga ke saya. Kalau mereka diberkati, saya pun juga diberkati. Tuhan Yesus akan memandang ke surga dengan apa yang kita miliki kalau kita serahkan. Karena Tuhan Yesus ini adalah sumber roti yang hidup. Di dalam Matius 6 ayat 11, bagaimana Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Arti kata cukup itu luar biasa Bapak Ibu Saudara semua. Bukan kita bisa lebih apa gitu, belum tentu loh orang sugih itu dia juga tentram. Kemarin saya cerita, bagaimana dengan orang-orang yang kaya itu, mereka kelihatannya enak gini nih. Loh, Bu, jangan dikira mereka enak. Begitu ketemu dengan kami dihitung gitu ya. Ternyata aset yang dia miliki tidak lebih daripada dia punya hutang. Mengerikan kan? Makanya kita hanya bisa samang sinawang pernah ya wong kuyo kerjanya enak, bahannya mobil, semuanya api-api. Kita nggak tahu jeruan nih ya Bapak Ibu. Gitu ya. Itu tokonya gede banget, jangan dikira itu utangnya gede. Bener gak Mas? Isi tukang utangi soalnya. Mas Suryani tukang utangi. Tapi lah Mas harinya yang nagih tenang. Lah enggak, dia nggak dapat insentif Bapak Ibu. Nanti nggak bisa disusu anaknya gitu ya. Nah, mari dengan seperti itu, kalau saat kita ini menyerahkan kepada Tuhan,
Tuhan ini akan mengangkat semuanya itu, mengucap syukur kepada Allah Bapa, dan makanan itu menjadi diberkati, dan roti dan ikan itu menjadi berlipat kali ganda. Saya percaya kalau berlipat kali ganda itu kita seneng banget. Tuhan katakan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pernah mengalami hal itu. Seingat saya ini pernah menolong, tapi saya tuh ya lupa. Sekian kali saya kan lupa, wes gak usah diiling-iling, nggak pernah ngiling-ngiling gitu loh ya. Jadi kalau Pak Tani itu nabur benih padi, dia begitu nabur satu, tumbuhnya saat itu kan banyak. Nah, yang Tuhan beri perumpamaan kan seperti itu ya, berlipat kali ganda. Saya tuh baru setelah saya ini menerima berkat, saya diingatkan, aku kok iso dapat naik pesawat gratis itu piye carane saya itu. Oh, ternyata dulu karena saya masih kecil, saya itu pernah memberi seseorang, dia mau pulang ke kampung halaman, anaknya masih kecil, kalau naik kapal itu berhari-hari. Wes gini loh, mesake wes, ayo wes tak tukangin tiket. Kamu kan harus beli satu, ini tak belikan satu, tapi nanti pulangnya kamu berusaha sendiri, kayak gitu. Nah, saat itu saya lupa, belakangan itu beberapa tahun kemudian saya ini ke Jakarta kalau lagi dipanggil untuk apa ya, seminar lah, ribut lah apa, nggak pernah bayar, PP itu dibayari. Bahkan kalau saya ini keluar negeri nggak pernah bayar. Saya bersyukur pada ini loh artinya berlipat kali ganda, berulang-ulang kali. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua juga mengalami hal ini. Bagaimana caranya berlipat kali ganda? Ya wes lek menabur rasa diiling-iling. Jangan ngomong ini, lha kowe iki pernah tak tulung lho kowe aku, njaluk tulung kowe kok ora nulung aku ki piye to? Pas aku ndak mau sama kamu lagi. Seringkali kita melakukan hal seperti itu ya. Wes tak tulung, ditulung malah mentung. Ya kan? Saya yakin semuanya pernah mengalami hal itu karena saya dengan Bu Tati itu sering nih gitu ya. Kalau orang yang punya usaha pasti sering begitu kan gitu ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus adalah penghasil, murid-muridnya penyalur. Begitu 5 roti dan 2 ikan ini diserahkan kepada Tuhan Yesus mengangkatnya, mengucap syukur, dan disitulah Tuhan memberkati semuanya. Apa selanjutnya? Pada waktu mengangkat ini kan belum terjadi ya, belum terjadi karena Yesus adalah penghasil dan murid-muridnya adalah penyalur. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah taat akan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-15 firman Tuhan katakan demikian, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Kenapa murid-murid ini melakukan hal ini? Kita akan tahu di ayat yang ke-14, Yesus berkata seperti ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Andai kata murid-murid itu tidak nurut, aku mau pokoknya disuruh Tuhan Yesus untuk ngatur ini 50 orang, tidak ngitungi ya, gitu ya. Nah, tapi murid-murid ini manut. Pada saat dia nurut, Tuhan penghasilnya dan diserahkan kepada murid-muridnya. Murid-murid ini menyalur. Saat roti dan ikan ini dibagikan, mujizat terjadi. Semuanya menjadi kenyang. Semuanya terpuaskan. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Secara jasmani saja Tuhan itu juga memperhatikan. Kita tidak akan dibiarkan kita ini sampai kelaparan. Mungkin ada pertanyaan, Bu, bagaimana? Iku loh jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi uripnya kok sik melarat, Bu. Mari koreksi setiap diri kita. Ada apa kok sik miskin? Ada apa kok sampai gak iso mangan? Apa yang dilakukan? Sudah benarkah? Sudah sesuai firman kan? Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita ini terlantar ya. Setelah dibagikan, apa yang terjadi? Sisa 12 bakul. Saya merenungkan jabarannya bahwa setiap murid
memperoleh satu bakul gitu ya. Artinya bahwa jangan pernah lelah kita melayani Tuhan, karena kita ini akan menerima upah. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang menimpa kita, mari kita tetap pelayanan. Jangan kendor, jangan mundur, jangan ngomong aku gak iso pelayanan kayak digatuk nih karo kuwi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Aku maunya gandengannya sama ini gitu ya. Nah, mari, karena semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ada upah yang Tuhan berikan. Yesus memelihara setiap pelayan-pelayannya dengan baik. Kalau pelayan-pelayan Tuhan itu tidak diperhatikan, Tuhan kan malu. Gitu loh. Misalkan Bapak Ibu Saudara semua, kalau Bapak dan Ibu Gembala kita ini dalam pelayanan terus bajunya welek, kotor, apa sih apa jemaat di sini seneng? Wah ya gak seneng isin loh ya. Yuk, gembalaku kok sampai nyengir baju kayak gitu. Tapi kalau semuanya seneng enggak? Seneng. Gembala kita diberkati, kita pun diberkati. Karena berkat kan turun dari kepala ya Bapak Ibu. Makanya kan kita harus bersyukur, kita selalu mendukung dalam doa. 3 hal Bapak Ibu. Kenapa dalam masalah ini justru Tuhan bekerja? Tapi harus kita ini juga harus ada tindakan. Yang pertama, jangan suka ikut campur urusan Tuhan, jangan ngatur Tuhan, supaya Tuhan itu juga bekerja secara luar biasa. Yang kedua, yaitu jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan melakukan dari apa yang ada pada diri kita. Apakah Tuhan tidak bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada? Sangat bisa. Tetapi Tuhan melakukan dari apa yang ada pada diri kita. Sekecil apapun Tuhan mampu. Dan yang ketiga, kita harus taat akan perintah Tuhan. Lek dikongkon doa ya doa, dikongkon puasa ya puasa, dikongkon apa ya manut. Jadi semuanya itu adalah mujizat ini lebih daripada sekedar tindakan belas kasihan bagi orang yang lapar saja. Tetapi bahwa untuk menunjukkan bahwa Yesus juga adalah Mesias. Allah adalah Maha Pemurah. Allah adalah mengasihi kita semua. Jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, maka Tuhan akan melangkah masuk dan melakukan selebihnya. Jadi artinya bahwa kita harus melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Maka mujizat itu terjadi atas diri kita. Masalah itu kecil, tetapi Tuhan kita itu besar. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari Mas Surya, mari tim musik, saya undang, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, seperti saya tadi katakan, jangan bingung dengan apa yang kita miliki. Meskipun sedikit kemampuan kita terbatas, tetapi dari yang sedikit yang kita miliki dapat dijadikan berkelimpahan apabila dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Amin. Masih percaya bahwa mujizat itu masih terjadi? Amin. Mari kita memujikan bahwa mujizat itu masih ada.
Saudara sekali dalam Tuhan, hari-hari ini memang hari-hari yang menakutkan. Kalau kita melihatnya dengan mata secara manusia, tetapi mari kita melihatnya dengan pandangan yang daripada Tuhan. Apa yang sedikit dari kita, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagian kita tidak usah ngajari Tuhan. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan, dan kita harus tetap taat. Percaya bahwa Yesus mampu melakukannya. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Saya sudah izin ke Bapak Gembala, dan nanti Bapak Gembala akan mendoakannya. Mari yang lagi lemah tubuh, yang lagi sakit, yang lagi punya pergumulan, diundang ke depan. Nanti Bapak dan Ibu Gembala akan mendoakannya. Mari saya undang yang lagi pergumulan berat, lagi lemah tubuh, sakit. Saya undang untuk bangkit berdiri, bahwa mujizat itu masih ada, Tuhan masih bekerja, asalkan kita percaya. Mari maju ke depan. Monggo Bu. Siapa lagi? Mari silakan yang ingin didoakan, maju ke depan. Ada lagi, mari silakan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, dan nanti kita akan berdoa untuk ibu kita yang ada di depan, dan saya serahkan ke Bapak Gembala. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Secara khusus pada saat ini kami menyerahkan kedua anak-Mu, Novianti dan Ibu Suliati. Ketahui ya Tuhan apa yang menjadi pergumulannya. Kalau saat ini Novianti merasa lemah dalam tubuhnya, pergumulan secara pribadi, kami mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit keluar dari tubuhnya. Tuhan beri kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Jika ada roh jahat, roh kegelapan yang mengganggu, saat ini kami perintahkan roh jahat itu di dalam nama Yesus keluar dari tubuhnya. Tuhan, Kau berikan kekuatan secara iman, supaya dengan imannya yang akan menyembuhkan
Dan dengan imannya yang akan meringankan, mengangkat segala beban, berikan jalan keluar yang terbaik. Demikian juga untuk Bu Suryati, ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan, Kau yang akan menolong. Tuhan tahu apa yang menjadi beban dan pergumulan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, jika Engkau berikan kekuatan yang baru, Tuhan akan angkat segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh dalam hidup. Terima kasih Bapak, Tuhan begitu luar biasa, Tuhan begitu dahsyat. Tuhan mengampuni segala dosa, bahkan Tuhan akan menyembuhkan dari segala sakit, penyakit, dan segala bentuk kelemahan-kelemahan di dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, keselamatan-Mu, kejaman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati usul dan saudara. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan untuk yang bertugas. Kami persilakan. Jemaat di tempat ini, sama saja untuk Ibu Pendeta Misha untuk berdoa. Satu
dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami mau membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan akan menguduskan tubuh jiwa roh kami sehingga apa yang boleh kami sampaikan berkenan di hati Bapa, dan kami percaya Bapa akan merealisasikan di dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat betapa dahsyatnya kuasa doa yang boleh kami bawa kepada Engkau. Kami membawa bangsa dan negara kami, kota kami Madiun ke dalam tangan Engkau. Situasi pandemi sampai hari ini belum selesai ya Tuhan. Di beberapa tempat terjadi lonjakan karena COVID ya Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, seluruh rakyat Indonesia mulai dari pemimpin sampai rakyat. Tuhan ampuni dosa-dosa kami supaya kami berkenan di hadapan Engkau, dan belas kasih Tuhan tercurah buat bangsa kami. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu supaya setiap masyarakat yang ada tinggal di Indonesia ini punya hati yang takut akan Engkau, disiplin yang tinggi, sehingga mereka tidak sembrono di dalam mengarungi kehidupan di masa-masa sulit ini ya Tuhan, sehingga pandemi ini segera bisa ditekan dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kami bersyukur kalau di Kota Madiun ini dalam situasi aman, sekalipun masih ada 1-2 yang kena COVID, tetapi kami bersyukur lonjakan yang tinggi itu sekarang ini sudah mulai menurun. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan terjadi di kota kami Madiun. Sekalipun ada di beberapa tempat terjadi lonjakan tinggi, itu semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami rindu belas kasih Tuhan terjadi buat Indonesia. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami mohon supaya terjadi hujan pertobatan di seluruh wilayah Indonesia, karena jalan satu-satunya untuk selamat hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tolonglah supaya Engkau mengasihi rakyat Indonesia, mengasihi saudara sebangsa setanah air. Engkau akan berbelas kasih kepada jiwa-jiwa yang berharga ini Tuhan, dan biarlah Tuhan akan menjamah, mencelikkan mata rohani mereka bahwa di dalam Yesus saja ada keselamatan, di dalam Yesus saja Tuhan ada pengharapan yang pasti. Karena Engkau sendiri berfirman bahwa siapa yang percaya akan selamat dan siapa yang tidak percaya akan dihukum ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari peringatan kepada kami, karena apa yang Tuhan katakan sekian ribu tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau sudah berfirman bahwa menjelang kedatangan Engkau di tengah-tengah dunia ini Tuhan, akan ada banyak hal yang sulit Tuhan, terutama ada penyakit sampar yang mematikan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, melalui COVID ini Tuhan, kami diingatkan bahwa inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh berjaga-jaga di dalam doa, supaya ketika Tuhan datang kedua kali, kami tidak ditinggal oleh Tuhan, tetapi kami boleh dijemput untuk diangkat ke awan-awan memasuki Yerusalem baru, yaitu kerajaan surga kekal yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Tolong supaya iman jemaat-Mu tidak menjadi lemah dengan kondisi yang sulit ini, tetapi mereka Tuhan sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kami harus lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan, lebih setia, lebih cinta Tuhan daripada yang lainnya ya Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kedua kali ya Tuhan, di mana tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang, tetapi Tuhan akan tiba-tiba datang. Situasi, kondisi biasa, tidak ada tanda-tanda lain yang menyertainya. Semuanya biasa-biasa. Engkau akan hadir, datang di dunia, menjemput orang yang siap untuk dijemput, yaitu orang yang cinta Tuhan melebihi segalanya. Tolong Tuhan, kalau hari-hari ini kami kurang cinta Tuhan, tolong supaya kami lebih lagi cinta Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk dijemput oleh Tuhan. Berkati supaya iman jemaat semakin kuat, semakin tangguh dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya hari-hari yang terakhir ini Tuhan, kami sungguh-sungguh akan dilawat oleh Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mengalami sesuatu yang susah ya Tuhan. Tetapi biarlah penderitaan yang kami alami itu Tuhan, kami boleh mengerjakan pekerjaan kekal yang melebihi apa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk seluruh kegiatan gereja. Tuhan akan berkati supaya melalui kegiatan ini
kegiatan baik itu PA, baik itu doa malam, baik itu reda dan kebaktian hari Minggu, Tuhan akan tolong supaya melalui ibadah-ibadah ini iman kami ditumbuhkan, dikuatkan. Gerakkan hati jemaat untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, lewat kehadiran, lewat pelayanan, dan berikan kepada mereka semangat, punya pemahaman yang benar bahwa pelayanan ini bukan untuk manusia, tapi kami melayani, kami hadir dalam ibadah untuk kemuliaan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Sehingga mereka pelayanan bukan karena jadwal, tapi melayani karena hati yang mencintai Tuhan Yesus ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan, ekonomi jemaat, dan juga kehidupan rumah tangga jemaat. Tuhan pegang mereka, Tuhan yang akan hadir buat keluarga lepas keluarga, sehingga mereka boleh mengalami damai sejahtera Kristus. Kami juga berdoa untuk para tetangga yang di sekitar gereja ini. Kami mengasihi mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka seperti Tuhan menyelamatkan kami. Pakai hidup kami untuk menjadi saksi Engkau yang hidup. Berikan kepada kami roh keberanian untuk memberitakan kabar sukacita, kabar surga, kabar keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan urapi lidah bibir kami, Tuhan urapi seluruh hidup kami, supaya apa yang kami kerjakan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, mendatangkan keselamatan bagi orang lain ya Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang tidak egois, tapi menjadi anak Tuhan yang peduli dengan orang-orang di sekitar kami, peduli dengan keselamatan mereka, peduli dengan masa depan mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi Allah Tuhan di ujung akhir zaman ini Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, demikian juga persembahan yang boleh kami bawa kepada Engkau, baik mereka yang membawa persembahan perpuluhan, persembahan syukur, ya Tuhan, biarlah apa yang mereka persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kami. Ketika kami menabur, Tuhan akan memberikan tuaian kepada kami. Kami tidak akan dibiarkan kekurangan, tapi Tuhan yang akan mencurahkan berkat ke atas kami, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ke atas kami berlimpah ruah. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau bukan Allah yang pelit, tapi Allah yang murah hati. Engkau Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami, Allah yang tahu berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kami bawa doa sahabat kami pagi ini. Haleluya. Amin. Akan mengakhiri pada pagi hari ini. Saudara jemaat bangkit berdiri.
Kami mengucap syukur untuk penyertaan pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan, Kau terus memberkati setiap kami belajar melayani-Mu, supaya Kau tambahkan hikmat, akal budi, kekuatan, dan kesehatan. Dan juga roh tak menyala-nyala untuk melayani Tuhan sampai garis akhir masing-masing. Bapa, kami berdoa seluruh sidang jemaat-Mu, terhapus Tuhan saat ini kami berdoa untuk pemulihan Pak Rahmat pasca operasi. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, pulihkan kembali. Dan terlebih daripada itu ya Tuhan, hamba berdoa, kami berdoa mohon belas kasih-Mu untuk Mbak Narto yang harus dirawat di rumah sakit karena sakit ya Tuhan. Tolonglah supaya berkati untuk bulannya supaya stabil ya Tuhan. Demikian juga untuk radang lambung dan juga ginjal. Tuhan, tolonglah supaya Kau yang akan memberikan pemulihan, kuasa Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat Mbak Narto. Sembuhkan Tuhan, supaya Mbak Narto boleh kembali sehat, sehingga kembali boleh melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada Mbak Narto. Tuhan, kami terus berharap dan yang mendekat Kau karena Tuhan sumber dari segala yang kami butuhkan. Doa juga untuk jemaat yang lain yang sakit saat ini ya Tuhan. Untuk Bapak Bambang supaya Tuhan tambahkan imannya, supaya Bapak Bambang boleh disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu apapun yang mereka butuhkan saat ini, baik di dalam pekerjaan, mereka yang bergumul untuk teman hidup, bergumul untuk keturunan, mereka yang bergumul Tuhan untuk pendidikan. Tuhan akan tolong supaya semuanya hidup dalam keberkatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Saudara Tuhan, mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.